Oke, Gus? Ya, menurut saya jelas seperti ditampilkan tadi, indeks persepsi korupsi ini rendah sekali. Di bawah kepemimpinan Pak Jokowi periode kedua ini. Ini yang mau dilanjutkan. Tentu pasangan nomor 1 ingin melakukan perubahan dengan perbaikan sistem di semua kelembagaan penegakan hukum. Kami, terus terang yang katanya dipanggil-panggil, itu bagian dari yang disebut oleh Mbak Zilvi tadi, ada dugaan meskipun dibantah. Model-model kriminalisasi menggunakan itu. Dan itu apa ya, dugaan maksudnya, seperti itu. Instrumen hukum digunakan untuk menekan lawan. Ya seperti yang dibilang Pak Agus tadi. Itu fakta. Meskipun dibantah. Meskipun bahwa kasusnya sudah jalan. Tapi Anda tahu kalau itu fakta? Ya, saya yakin Pak Agus tidak berbohong. Yang lebih baik sekarang ukur saja siapa yang lebih sering berbohong di negeri ini. Saya untuk Pak Agus yang harus dibuka netral. Saya tidak nomor 2 ya. Ya sekarang persoalannya ketika Firly Bahuri kata penindakan dia melanggar, kenapa Pak Agus nggak berani nindak? Kenapa Pak Agus serahkan paling kepolisian? Itu catatan bagi saya kepada Pak Agus. Persoalannya tidak jantan kalau Pak Agus membuka sekarang. Harusnya ketika kejadian mungkin lebih hebat lagi. Pak Jokowi bisa diobrak-abrik ketika saat itu. Tapi bagi saya ketidakjantanan Pak Agus adalah kenapa ketika Firly dinyatakan oleh pengawas internal melanggar, kenapa nggak berani menindak? Termasuk dengan satu lagi Saud kan? Itu juga jadi persoalan bagi saya. Tapi menarik bagi saya gini, Pak Tejo ya. Saya kira kan supaya tidak ada dendam dari politik. Ketika siapapun pemenangnya misalkan EKTP dibuka ya. Kemudian formula dibuka, Dus Indomie dibuka, HAM dibuka, jangan dendam di situ. Harus terbuka. Maka harus ada keberanian dan mengangkat penegak hukum. Jangan sampai nanti kasusnya formula dibuka, Kardus Indomie dibuka, HAM dibuka, EKTP dibuka. Akhirnya sebut nyinyiran lagi. Ini dendam. Makanya memilih tadi penegak hukum Jaksa Agungnya jangan berkaitan dengan partai politik karena kita pengalaman ya, mungkin harus Kang Asep kali yang harus jadi Jaksa Agung kan. Kalau kita lihat kan memang sudah jelas divisi misi kita. Boleh juga kan. Divisi misi Amin sudah jelas tidak akan tebang pilih. Dan jelas kalau indeks persepsi korupsinya seperti itu tantangan bagi. Kenapa kita menggunakan tagline perubahan? Dimulainya dari situ. Dari perkara-perkara hukum, penanganan masalah hukum, pejabat-pejabat yang membidangi di bidang hukum, ternyata kena masalah semua. Itu artinya ada soal di kepemimpinan yang ada. Oleh sebab itu Pak Anies dan Gus Muhaimin ingin menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam mengelola negara ini. Maksudnya dimulai dari leadershipnya ya? Nah, kan cuma problemnya begini Gus ya. Kita ini kan agak sulit untuk mempercayai politisi itu 100% ya. Kalau dikasih skor 1 sampai 10 mungkin kepercayaan pada politisi itu cuma 4 ya. Kenapa 4? Karena seringkali politisi itu berbeda betul apa yang disampaikan dengan realitas politiknya. Hampir semua pejabat publik. Jadi sekalipun visi misi itu setebal sampai ke langit begitu, oke, kita baca sebagai kajian akademik gitu ya. Tapi pada level implementasi kita tidak bisa menutup mata. Mereka-mereka yang sedang menjabat, menang pemilu, menang pileg, menang pilpres, dan menang pilkada, seringkali tidak pernah menjalankan apa yang sudah ada dalam visi misi. Apa yang bisa dibuktikan kepada publik bahwa visi misi yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa ditagih di tengah jalan. Kalau tidak sesuai dengan... Tahu nggak bahasa sederhananya? Mereka minta dipilih, minta didengar, sudah terpilih nggak mau dengar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.